bagaimana perasaan kalian ketika guru kalian seperti itu? Dikasih kue, tapi tidak diterima. Apa salahnya diterima kuenya terlebih dahulu, walaupun sedang tidak berulang tahun guru? Tapi, para siswa sudah berupaya untuk susun rencananya. Karena siswa sangat menghargai guru tersebut. Sampai-sampai membeli kue untuk hadiah ulang tahunnya, responnya atau hadiah-hadiah sama bertemu. Hal tersebut untuk diidamkan yang menarik atau yang dikagumi. Halo, seperti yang kita lihat video tadi, dan saya akan stitch video lama saya. Itu video lama saya waktu saya semester 1, dan itu dosennya adalah Bu Aul juga, dan mata kuliahnya itu komunikasi organisasi. Nah, saya akan review kembali video lama itu. Jadi dalam video lama itu ada ada beberapa siswa yang kasih surprise ke gurunya. Mungkin itu wali kelasnya siswanya. Jadi guru itu kita nggak tahu sih sebenarnya, dan saya pun nggak tahu itu saat hari guru atau saat gurunya itu sedang berulang tahun. Jadi beberapa siswa itu kasih kue, tiba-tiba masuk ke dalam kelas kasih kue ke seorang gurunya. Nah, tapi gurunya tuh seakan-akan menolak keras banget. Kayak dia bilang enggak gitu, kayak menolak banget. Nah, di dalam video itu yang saya review di waktu saya semester 1, itu seakan-akan saya menyalahkan gurunya. Karena memang di dalam video itu kan videonya itu nggak panjang durasinya, hanya beberapa detik doang, dan saya menyimpulkan kalau saya seakan-akan sepenuhnya menyalahkan sang guru. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita pasti kita harus sebagai manusia harus punya pikiran yang positif ya. Nah, seharusnya kita cari tahu dulu tuh. Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan sang gurunya. Mungkin sebelum sang murid kasih surprise ke gurunya, mungkin sang murid bikin salah atau melakukan sesuatu yang bikin gurunya ini kesel gitu, atau bahkan mungkin gurunya juga ngeprank atau bohong gitu kan, kayak menolak keras itu bohong, kita nggak tahu kan. Nah, makanya saya review kembali bahwa kita nggak bisa melihat atau kita nggak bisa menyimpulkan sesuatu yang kita hanya tonton doang tanpa tahu sebenarnya tuh kenapa gitu kan. Seharusnya kita sebagai penonton bertanya dulu, kenapa sih gitu, atau bertanya gitu kan, kenapa gurunya kayak gitu, atau ada salahkah dari beberapa murid gitu kan. Tapi sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan, bingung juga ya kayak gitu, bingung juga. Tapi seorang guru memang diwajibkan untuk menghormati murid-murid. Sebenarnya yang menghormati itu nggak hanya murid doang ya teman-teman. Jadi sang guru pun harus menghormati murid. Jadi sebenarnya saling menghormati itu sangat diwajibkan banget sebagai kita seorang manusia. Menghormati di seusia kita atau di bawah kita atau di orang tua pun memang harus dihormati. Jadi dari semua manusia harus saling menghormati gitu, maupun murid ke guru maupun guru ke murid, itu wajib banget menghormati kayak gitu. Jadi intinya kita nggak bisa menyalahkan guru itu sepenuhnya, karena kita hanya melihat kesimpulan sedikit video yang berdurasi pendek doang dari video yang di media sosial itu yang pernah viral pada masa itu kayak gitu. Jadi dalam video itu saya seakan-akan 100% menyalahkan gurunya kayak gitu. Oke, yang kedua, ini saya mau nilai diri saya sendiri saat saya review video itu saat semester 1. Jadi dalam video itu saya banyak banget melihat ke atas, dan nanti saya nilai yang kedua.
Ini penilaian saya yang pertama. Jadi saya banyak melihat ke atas. Walaupun seperti kita tahu bahwa kalau melihat ke atas ya memang gak ada apa-apa juga gitu kan. Memang gak ada apa-apa. Dan menurut saya itu cara kita kalau ngomong itu kalau melihat ke atas tuh seakan-akan kayak langsung lancar gitu ngomongnya kan. Nah itu pasti banyak banget orang-orang juga yang kayak gitu juga. Jadi itu harus dikurangin sih saat kita public speaking sebenarnya. Jadi kalau kita masih bingung apa yang ingin kita sampaikan, mungkin kita stuck dulu, lihat dulu ke depan, gak usah ngeliat ke atas, lihat ke depan, dan setelah itu pasti kepikiran apa yang akan kita sampaikan. Jadi nggak perlu melihat ke atas. Menurut saya kalau melihat ke atas itu kurang profesional juga dan kurang kurang banget lah ya saat kita public speaking kayak gitu. Nah yang kedua, saat public speaking pasti banyak juga dari orang dan saya juga termasuk kebanyakan nah saat video ini di stitch juga sampai saat ini saya masih juga saat ngomong saya masih gitu, masih bingung juga sebenarnya ya. Dan itu sebenarnya harus dikurangin. Bu Aul juga sering banget bilang kurangin kalau public speaking, kurangin gitu ya, karena itu juga termasuk yang apa ya, kurang banget lah ya. Jadi saya juga masih belajar, saya masih belajar untuk kurangi saat public speaking gitu. Nah, dalam video itu saya kebanyakan gitu dalam video saya waktu saya semester 1 itu. Jadi harus dikurangin. Jadi itu apa ya? Oh, mungkin yang ketiga ada lagi. Penilaian saya terhadap saya review itu, yang ketiga itu saya ngomongnya terlalu mungkin terlalu baku kali ya, karena kalau kita ngomong, karena menurut saya kalau kita ngomong terlalu baku itu akan susah disampaikan ke orang-orang. Mungkin hanya ada beberapa orang doang. Jadi ada beberapa sebagian juga yang mungkin gak ngerti itu apa yang saya sampaikan. Jadi menurut saya kalau ngomong tuh mungkin gak perlu yang terlalu baku banget. Jadi yang penting tuh kalau saat kita public speaking, yang penting itu kita sampai gitu apa yang kita ucapkan ke orang-orang. Nah, kalau ada perkataan yang enggak baku, jadi kan menurut saya itu sangat langsung nyampe gitu loh ke audiens lebih tepatnya. Jadi itu yang ketiga penilaian saya terhadap video lama saya. Nah, yang terakhir, saya mau ngucapin banyak-banyak terima kasih banget untuk Bu Aul. Bu Aul, saya mau ngucapin terima kasih banyak karena sudah diajarin banyak hal tentang public speaking. Banyak banget Bu Aul udah ngajarin ke kita, anak-anaknya. Dan saya merasa saya ada perkembangan dari semester 1 sampai saat ini semester 4. Walaupun saat ini saya belum lancar banget kalau public speaking. Jadi saya masih banyak belajar juga, Bu. Jadi saya mau ucapin terima kasih banyak untuk Bu Aul, Kaprodi kita, Kaprodi Ilkom. Terima kasih Bu Aul. Bye-bye.